Assalamualaikum, kali ini aku bikin tutorial lengkap belahan manset kemeja pria. Ini untuk bagian belakang ya, atau bagian kain yang jelek. Kita beri tanda, kita bagi dua, tengah-tengahnya, kemudian kita bagi dua lagi untuk belahan mansetnya. Untuk tinggi mansetnya itu 9 cm atau bisa mengikuti kemeja contoh. Kita potong. Ini bagian belakang ya, bagian kain yang jelek. Kemudian kita bagi dua, bagian tengahnya, kemudian kita ukur lagi bagi dua. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian ini bagian yang bagus, bagian depan ya. Untuk kain pelapis yang kecil itu yang ku beri tanda silang itu kita taruh di belakang, atau tanda silangnya itu menghadap ke papan mesin jahitnya ya. Kemudian kita jahit aja sekitar 1 cm atau pas ketemu pada cekrisan yang kita potong tadi, segitiga cekrisan. Ingat ya, tanda X-nya itu yang menghadap ke papan penjahitnya, papan jahit. Nanti akan dibalik. Yang kecil itu di dekat jahitan ya, di dekat pinggir obrasan. Kemudian ini kita timbal balik supaya lebih memudahkan. Kita jahit lurus sampai ke ujung ya. Setelah kita jahit, kita lipat aja. Langsung kita jahit sampai ke ujung kembali. Ingat ya, yang kecil itu yang di dekat obrasan. Nanti untuk kain yang besarnya itu untuk di tengah-tengahnya. Oh ya, ini maaf banget teman-teman, ini saya kelupaan. Ini untuk yang kain kecil 3 atau 4 cm bisa cukup. Kemudian ini 14 atau bisa mengikuti lebih tinggi dari panjang belahan manset ya. Kemudian ini untuk kain yang besarnya. Yang X ini untuk yang menghadap di papan. Panjangnya sekitar 18 atau lebih panjang dari belahan manset. Kemudian bawahnya itu 5, atasnya itu 7 atau 8 bisa. Untuk yang belahan mansetnya itu kain yang besar ini untuk yang menghadap di tengah-tengah ya. Jangan lupa yang tanda silang atau kain belakang atau kain yang di dalam itu yang menghadap ke meja jahit. Kemudian kita tinggal jahit. Jahitnya itu dari mulai cekrisan ya.
Kemudian kita timbal balik aja, kita hadapin ke depan semuanya biar lebih memudahkan untuk kita dalam menjahit. Kita timbal balik. Timbal balik jahitnya itu sampai ke ujung ya. Ini untuk yang di cekrisan tengahnya itu kita hadapin keluar, ke bagian luar ya. Kemudian kita jahit, kita lurusin supaya dia tidak ada gelembung. Jahitnya itu cekrisan segitiganya itu di luar, menghadap di kain yang bagus, yang di luar, bukan kain yang di belakang ya. Kita jahit dengan manset yang kecil. Tuh, itu untuk di bagian belakang ya. Kemudian ini kita lipat kembali. Kalau bagi pemula, jika belum bisa, lebih memudah jika kita pakai di zoom. Kita jahit pakai zoom supaya lebih mudah. Dulu awal-awal jahit juga saya pakai zoom, tapi sekarang alhamdulillah sudah bisa pakai jarum pentul aja udah cukup. Ini kita tinggal susun aja rapi. Tinggal kita bentuk segitiganya aja. Teman-teman bisa lihat cara saya bikin segitiganya, insya Allah lurus dan tidak miring kiri kanan ya. Untuk yang di bawahnya kita rapiin juga. Jangan lupa kita beri penanda di bagian pembatas yang cekrisan kecil tadi, yang kita jahit tadi. Kita kasih jarum pentul. Nanti kita akan membuat jahit segitiga di situ. Ini tipsnya untuk membuat kerucut segitiganya ini. Kalian tinggal jika ingin memiringkannya itu dipasin, dipolin, jadi dia bisa berbentuk segitiga. Kemudian kita jarum pentul. Jika teman-teman belum bisa, di zoom aja supaya lebih mudah dan tidak geser kiri kanan depan belakang ya. Itu untuk di bagian bawahnya itu, di belahan mansetnya teman-teman bisa kasih jarum pentul supaya dia hasilnya lebih rapi, lebih rapat. Ini yang saya kasih tanda ini pas di cekrisan tadi ya. Kita bentuk aja segitiga biar lebih mudah. Langsung aja tinggal kita jahit ya. Kita jahitnya itu yang di bagian samping sebelah tengah ya, yang di manset besarnya. Jahitnya pelan aja, yang penting rapi. Ingat, kalau sudah sampai di belokan, usahakan kita kecilin spasi dari jarak benangnya ya, supaya dia tidak lepas. Jadi kita kecilin ke tingkat yang lebih ke jarak jahitannya itu. Jika sudah ini kita kembaliin gak apa-apa.
Kalau sudah sampai di belokan atau tikungan, jarak jahitannya kita kecilin. Jika sudah, kita kembaliin ke seperti semula. Terus ini kita jahit sampai di batas yang telah kita tandai, itu di tengah-tengah atau di pas cekrisan. Supaya lebih mudah, langsung aja kita bentuk segitiganya ya. Kadang kalau tidak dibentuk, nanti segitiganya nggak pas atau tidak simetris. Ini sudah selesai ya teman-teman. Semoga mengerti. Itu kenapa jarum di bagian bawahnya itu saya kasih jarum pentul, supaya mansetnya rapi. Jika tidak kita kasih jarum pentul, maka dia akan tidak rapi atau tidak lurus. Jadi kita harus kasih jarum pentul ya di bagian yang belahannya bawah itu pada saat menjahit.